Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya, kawan-kawan semuanya yang di Jawa, di Kalimantan, yang di Sumatera, Sulawesi, Papua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke ya, video kali ini judulnya adalah 5 cara mengenal aib diri ala Imam Ghazali. Karena ada pepatah mengatakan semut di seberang lautan tampak sementara gajah di pelupuk mata tidak tampak. Itu artinya banyak orang yang sekarang sudah melalaikan apa? Terhadap kesalahan diri sendiri. Banyak yang mudah menyalahkan orang lain ya. Dengan kita macam-macam ya. Ada yang profesi sebagai karyawan, ada yang sebagai ustadz, ada yang pengusaha, ada yang pedagang. Nah, itu bermacam-macam masalah ya timbul ya. Nah, salah satu masalah itu adalah menyalahkan orang lain. Nah, itu bahaya. Jadi kita introspeksi sebelum menyalahkan orang lain. Seperti kata Umar bin Khattab ya, sebelum kamu mencaci seseorang, cacilah dirimu sendiri. Mau mengatakan jelek kepada orang, kita bisa lebih jelek lagi dari orang tersebut. Kenapa? Karena ada riwayat yang menyatakan bahwa ada seorang PSK itu bisa masuk surga karena menolong seekor anjing, dan ada juga seorang soleh ya, macam-macam lah, ada Kiai Baseso dan seterusnya. Itu awalnya soleh, cuman pada akhirnya dia meninggal kafir seperti itu. Nah, untuk itu kita harus bisa mengenal diri sendiri ya, supaya kita bisa introspeksi diri. Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 32 yang artinya, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi supaya kita dinilai Allah itu yang baik, bertakwa, maka kita harus mengenal aib diri sendiri ya. Oke, kali ini Imam Ghazali memberikan 5 ya, cara untuk mengetahui aib diri sendiri. Kenapa kok Imam Ghazali? Karena beliau seorang alim ya. Beliau dikenal dengan nama Hujatul Islam, hujahnya orang Islam. Beliau hafal hadis itu 350.000 hadis ya. Ada yang mengatakan hadis dhaif ya, campur. Tapi meskipun dhaif pun ya, itu tetap hadis ya. Dan beliau Imam Ghazali juga menjadi rektor di salah satu universitas terkenal di Irak, di Nizamiyah kalau tidak salah. Jadi orang hebat beliau, sama siapa saja kalah dari debat pada zamannya ya. Beda orang sekarang gitu kan. Jadi Imam Ghazali ini orang alim ya, hafal 350.000 hadis ya. Bayangkan 350.000 hadis itu kalau nggak orang alim. Sekarang aja orang 1.000 hadis saja sudah susah ya, sampai bersanad itu susah menghafal itu ya. Imam Ghazali satu celupan tinta satu huruf, satu celupan tinta satu huruf. Karyanya berjilid-jilid, kitabnya banyak. Kalau sekarang tintanya kita banyak tapi nggak ada ya karya ya, itu. Nah, oke ya. Jadi 5 aib diri sendiri yang harus kita ketahui dari Imam Ghazali ya. Jadi menurut Imam Ghazali ada 5 jalan yang bisa ditempuh ketika seorang manusia hendak mengetahui aib dirinya sendiri. Kelima jalan ini adalah sebagai berikut. 1. Duduk di hadapan seorang guru yang bisa mengetahui keburukan hati dan berbagai macam bahaya di dalamnya. Ini merupakan keadaan seorang murid dengan gurunya, lalu ia memasrahkan dirinya kepada sang guru dan mengikuti segala petunjuk untuk berusaha membersihkan aib itu. Sang guru akan menunjukkan aibnya serta pengobatannya. Tapi pada era sekarang ini guru seperti ini sudah. Jadi kita duduk di hadapan seorang guru, jadi kita mursyid lah. Jadi kita carilah guru yang langsung ketemu ya.
itu kita ya bertanya atau apa masalah misalnya ya, nanti insya Allah akan diberi solusi sama guru kita, karena dia punya mata batin yang baik ya pastinya ya. Kalau sudah dianggap masyarakat, oh itu guru soleh, orang alim, nah itu jadi ketahuan di masyarakat itu nanti. Jadi nah itulah nanti, jadi kita duduk di hadapan seorang guru, kita pasti akan dikasih petunjuk apa yang salah terhadap diri kita. Oke ya, itu yang pertama, untuk mengenal aib diri, duduk di hadapan seorang guru. Yang kedua, carilah seorang teman yang memiliki mata hati yang tajam atau basyiro dan jujur dalam berkatanya, serta berpegang pada agama. Jadi karena teman itu sebagai pengontrol yang dapat mengamati perbuatan dan semua aib batin dan zahir kita, sehingga teman itu dapat memperingatkan kita suatu waktu dan nilai yang dulu dilakukan oleh orang terkemuka, para pemimpin agama dan orang cerdik. Jadi kita harus punya teman yang se-channel dengan kita, se-ilmu ya, ilmunya nggak jauh-jauh lah dari kita. Karena ada sabda Nabi, jika engkau ingin mengetahui dirinya seperti apa, maka lihat dengan siapa dia dekatnya. Kalau kita dekat dengan preman, maka perilaku kita ya nggak jauh-jauh dari preman nanti ya. Kalau kita dekat dengan orang alim, insya Allah perilaku kita juga nggak akan jauh-jauh. Jadi semua itu insya Allah akan punya teman sendiri-sendiri. Bahkan Rasulullah juga punya sahabat-sahabat sendiri ya kan. Ya yang umumnya ya Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan seterusnya. Ada juga sahabat karibnya Rasulullah juga yang menjadi teman ya. Kalau teman itu sevisi ya. Kadang kalau kita ya, minta maaf ya, kalau misalnya kita punya ilmu agama gitu ya, ngobrol sama orang yang enggak ya pas-pasan ilmu agama itu kadang enggak nyambung gitu loh. Jadi ya kita temukanlah siapa teman kita sendiri yang kira-kira kita itu cocok ngobrol, entah itu hobi atau apa ya, kalau bisa yang punya agama lah, punya ilmu agama lah, yang bisa mengontrol diri kita. Oke ya. Yang ketiga, jalan untuk mengetahui aib diri sendiri ya, berusaha mengetahui diri sendiri dari ucapan orang yang membenci ya. Sebab terkadang kita lebih banyak memperoleh manfaat dari orang yang sangat membenci dan suka mencari kesalahan daripada seorang teman yang suka memuji. Jadi mengetahui aib diri sendiri dari orang yang mungkin gak suka dari kita, atau mungkin yang selalu memperhatikan kita. Kalau ada salah kita langsung diingatkan. Nah, jadi gitu ya. Misalnya kita punya saudara itu selalu menasihati kita terus, kamu tuh gini-gini. Nah, itu berarti apa? Aslinya bukan membenci, cuman bisa jadi kata-katanya itu bikin hati kita sakit ya. Tapi pada dasarnya kita harus mengambil hikmah. Oh, berarti saya kurang seperti ini, berarti saya banyak kesalahan. Itu jujur. Kalau omongan orang yang benci atau yang menasihati seperti itu jujur ungkapannya. Bukan yang kalau ketemu itu bermanis muka, wah kamu baik, kamu wah luar biasa. Itu bahaya. Di belakang malah bisa menjelek-jelekkan, itu bahaya itu ya. Jadi melalui ucapan kadang tetangga kita misalnya ya, kita ada kesalahan, misalnya kita punya alat yang berisik gitu, atau suara-suara gerinda atau ngelas, terus ditegur sama tetangga, sudah kalau tetangga sudah menegur itu sudah wis, langsung kita harus hentikan itu ya. Jadi kalau tetangga itu, kalau kita ada apa-apa, tetangga pasti akan duluan. Jadi jangan sampai kita itu dibenci sama tetangga, bahaya nanti ya. Nanti kalau bisa ditanyakan di akhirat nanti, tetanggamu itu seperti apa. Jadi pengen tahu orang itu seperti apa, tanyakan tetangganya. Orang itu baik buruknya insya Allah tahu tetangganya. Jadi kita harus baik sama tetangga, jangan sampai kita itu nggak baik. Jadi kalau ada makanan berlebih ya kasih tetangga. Oke ya. 4, cara untuk mengetahui diri sendiri itu adalah berbaur dengan masyarakat ya. Berbaur dengan masyarakat
masyarakat, jangan menyendiri ya. Berbaur dengan masyarakat itu apa? Artinya kalau ada perilaku yang tercela dari seseorang, bisa jadi kita juga memiliki sifat seperti itu. Terus kalau berbaur dengan orang lain juga punya aib ya, orang lain bisa jadi kita juga punya aib seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Kelima, untuk mengetahui aib diri sendiri ya, ingat dan renungkanlah tentang pendeknya umur ya, karena sesungguhnya meskipun kita berumur 100 atau 200 tahun itu sangatlah pendek bila dibandingkan dengan akhirat. Jadi untuk mengetahui diri sendiri, ingat bahwa dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Dunia itu paling berapa sih? 60-70 tahun. Terus habis itu ke alam kubur berapa tahun? 1000 tahun, 1 juta tahun, nggak ada yang tahu ya. Oke ya, itu saja tips mengenal aib-aib diri sendiri. Yang pertama tadi, duduk di hadapan seorang guru. Yang kedua, carilah teman yang memiliki mata hati yang tajam dan jujur dalam perkataan tindakannya, yang memiliki agama juga yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, berusaha mengetahui diri sendiri dari orang yang membenci kita. Keempat, berbaur dengan masyarakat. Kalau ada kesalahan di masyarakat, bisa jadi kita juga salah di masyarakat. 5. Kita renungkan tentang pendeknya umur, tentang dunia ini hanya sementara dan akhirat selamanya. Oke ya, itu aja kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.